Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu taala anhu di dalam beberapa kitabnya, khususnya Minhajul Abidin, beliau katakan, jika kamu menemukan orang yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, jangan dulu kau katakan dia sebagai wali Allah. Tapi kata Imam Ghazali, fazinuhu bimizanis syariah. Tapi timbang dulu di timbangan syariat. Maksudnya timbang di timbangan syariat, lihat dulu. Dia sholat gak? Dia puasa gak? Dia melakukan kebaikan tidak? Dia jalankan kewajiban atau tidak? Bagaimana dengan kemaksiatan? Dia jauh gak dari maksiat? Nah kalau orang itu habis kita timbang di timbangan syariat, ternyata sholatnya bagus, puasanya bagus, akhlaknya bagus. Saudara, dia jauh dari segala kemaksiatan. Apa kata Imam Ghazali? Fashhadu annahu waliyun min awliyaillah. Saksikanlah bahwa orang itu adalah salah seorang wali daripada wali Allah. Tapi sebaliknya kata Imam Ghazali, walaupun dia bisa jalan di atas air, walaupun dia bisa terbang di atas udara, tapi kalau syariatnya nggak jalan, sholatnya nggak jalan, puasanya nggak jalan, dia menjalankan kemungkaran, kemaksiatan, melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Apa kata Imam Ghazali? Fashhadu annahu waliyun min awliya'is syaitan. Saksikanlah bahwa orang itu adalah wali setan. Orang sekarang kan nggak boleh lihat aneh dikit disebut wali, saudara. Oh, bisa terbang di udara, wah ini wali loh. Megang badan sakit langsung baik, wali ini. Tunggu dulu saudara, timbang dulu di timbangan syariat. Syariatnya bener gak? Akidahnya betul gak? Kalau akidahnya betul, syariatnya betul, ibadahnya betul, dia jauh daripada maksiat, ya kita yakin dia wali Allah yang Allah berikan kelebihan. Tapi kalau syariatnya nggak jalan, dia nggak puasa, dia nggak sholat 5 waktu, dari mana datangnya jadi wali saudara? Udah gitu ngakunya apa? Begitu duduk siang sama tamu, sholat zuhur enggak, sholat asar enggak, ditegur sama tamu, Ustaz kayaknya belum sholat zuhur. Apa dijawab? Wah anda udah sholat di Mekah tadi. Dari mana datangnya saudara? Ciri ahlus sunnah wal jamaah, kita tidak diajarkan untuk mencaci maki ulama, walaupun itu ulama bukan guru kita, walaupun itu ulama berbeda pendapat dengan kita, walaupun itu ulama berselisih paham dengan kita, nggak boleh kita benci ulama saudara. Silakan anda cintai guru anda, ikuti guru anda, panuti guru anda, tapi anda tidak berhak untuk menghina ulama lain yang tidak anda ikuti. Tidak berhak. Jadi kalau ada orang mengaku ahlus sunnah mencaci maki ulama, mencaci maki kiai, mencaci maki habaib, bukan ahlus sunnah. Jadi ahlus sunnah nggak boleh sembarangan saudara. Ahlus sunnah harus menjunjung tinggi ulama. Kenapa? Satu, Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim, faqala ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah nyatakan, Allah tinggikan kedudukan orang-orang beriman di antara kamu dan mereka yang punya ilmu pengetahuan beberapa derajat. Allah memuliakan ulama, Allah meninggikan ulama. Kita ngaku cinta kepada Allah, maka wajib memuliakan orang yang dimuliakan Allah, wajib meninggikan orang yang ditinggikan Allah, wajib menghargai orang yang dihargai Allah. Tidak ada kompromi. Cinta ulama, hormat ulama, wajib. Jadi nggak boleh sembarangan kita menghina ulama sudah. Ini anak-anak muda sekarang kadang-kadang sok tahu ulama, dia celah-celah hanya karena tidak sependapat dengan dia. Apa pangkatnya saudara? Apa kehebatan ilmu dia? Dia tidak mau ikut kepada itu ulama, itu hak dia. Tapi dia benci, dia caci maki, dia tidak punya hak untuk itu saudara. Maka itu saya mau tanya, siap hormati ulama? Betul. Nabi udah kasih kabar saudara, al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Anda tidak bertemu Nabi, tapi Anda bisa bertemu para pewarisnya saudara. Siapa para pewaris Nabi? Ulama. Ulama saudara. Dan jangan lupa, Nabi juga udah kasih kabar, sayati zaman, akan datang suatu zaman di mana aku punya umat yafirruna minal ulama wal fuqaha. Aku punya umat akan lari meninggalkan ulama, meninggalkan fuqaha. Ulama ditinggal, fuqaha ditinggal. Mereka tidak mau ikut ulama, tidak mau patuh ulama saudara. Lalu apa kata Nabi? Kalau sudah begitu kondisi aku punya umat, ada 3 bala musibah, bala petaka yang akan Allah kirim untuk umat dia saudara.
Allah akan kirim pemimpin yang zalim, pemimpin yang akan bikin susah umat Islam, pemimpin yang akan bikin susah rakyat, pemimpin yang sewenang-wenang, pemimpin yang diktator. Hati-hati saudara, kalau anda tinggal pergi meninggalkan ulama, Allah kirim besok saudara pemimpin yang tidak peduli dengan kesusahan anda, pemimpin yang tidak peduli dengan penderitaan anda, pemimpin yang tidak peduli dengan urusan agama saudara. Dan yang kedua saudara, kata Nabi saudara, Allah akan cabut keberkahan dari nafkah kalian semuanya. Kita punya nafkah nggak ada berkahnya lagi. Padahal kita lihat dulu orang-orang tua kita, walaupun cuma punya kebun sepetak, tapi anak-anaknya berpendidikan tinggi semua. Ada yang jadi kiai, ada yang jadi dokter, ada yang jadi insinyur, ada yang jadi profesor. Dia nggak ngemis ke sana kemari. Kenapa? Berkah. Tapi berapa banyak sekarang orang duitnya miliaran saudara, mobilnya mewah-mewah, anaknya sekolah nggak ada yang jadi, nggak ada yang jadi kiai, nggak ada yang jadi insinyur, nggak ada yang jadi dokter, bahkan jadi pencinta narkoba, yang jadi homoseks, yang jadi pemabuk, yang menjadi penjudi. Kenapa? Tidak berkah. Makanya keberkahan itu Allah cabut kalau umat udah ninggalin ulama saudara. Dan yang ketiga, ini paling berbahaya, akan banyak umat Islam yang mati kehilangan iman karena jauh dari tuntunan ulama ya saudara. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka itu saya tanya sekali lagi, siap cinta ulama? Jawab yang kompak, siap cinta ulama, siap ikut ulama. Takbir. Umat Islam sekarang lucu, kalau lagi ada yang meninggal dunia, keluarganya baru manggil ulama. Begitu doang bedanya. Yang ngedoain NU, yang ngerubuk FPI kan bagus. Bagus tidak? Nah maka itu saya mau tanya nih, ini kata terakhir sebelum saya akhiri. Siap bersatu tidak? Mau diadu domba tidak? Jangan mau diadu domba. Nih sekarang nih di depan saya hadir TV Rasil. Ini termasuk yang difitnah juga nih. Awas radio Rasil, radio Syiah. Wah. Awas TV Rasil, TV Syiah. Wah. Pala bau cigong. Udah sekarang saya mau tanya semua, siap bersatu tidak? Kalau ada fitnah tuduhan begitu, tanya langsung tabayyun. Betul? Betul? In ja'akum fasikun binaba'in fatabayyanu, tanya dong. Ini media-media Wahabi di internet langsung ditulis, awas Habib Rizik itu Syiah. Orang tanya, apa buktinya Habib Rizik itu Syiah? Karena Habib Rizik pernah 7 hari ke Iran. Wartawan tanya, Habib Rizik bagaimana? Anda betul 7 hari dulu ke Iran? Saya jawab betul. Nah ini berarti Anda Syiah dong. Saya balikin, dulu saya 7 tahun di Saudi, kenapa nggak bilang gua Wahabi? Yang 7 hari dibilang Syiah, yang 7 tahun lu nggak ngomong, betul? Betul? Oh ada lagi, tapi ini Habib Rizik ada fotonya. Kebetulan ada acara muktamar internasional, saya berfoto dengan ulama-ulama dunia, termasuk ulama-ulama Syiah. Kita foto nih. Oh, Habib Rizik Syiah. Buktinya foto sama orang Syiah. Wartawan tanya lagi, bagaimana Habib? Oh begitu. Saya juga punya foto sama pendeta. Kenapa saya nggak dibilang Kristen? Bahkan saya bilang, saya pernah jalan-jalan sama anak istri ke kebun binatang, foto sama monyet. Beritain aja Habib Rizik monyet. Betul? Dasar Wahabi goblok. Udah cukup dah, jangan diterusin, kesian ke Hasim, udah malam nih. Udah gitu ada Ustadz Husain nih. Nah mudah-mudahan alhamdulillah di sini ada Ustadz Husain bin Hamid yang hadir bersama kita. Beliau saudara saya, kawan saya. Beliau termasuk yang menjadi korban fitnah. Cuman bedanya nih Ustadz Husain difitnah diem aja di rumah. Kalau saya difitnah nyeruduk saudara. Siapa yang fitnah gue seruduk. Oh Wahabi fitnah, gue seruduk Wahabi. Mengapain pusing-pusing? Makanya Habib Husain saya mau ajak nih supaya jadi tukang nyeruduk juga. Amin. 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 Lo kok begitu Beb? Ya biar di penjaranya gantian. Kita doain biar Habib Husain panjang umur, sehat walafiat, dan biar kita semua selalu bersatu. Amin. Dan doakan Kiai Haji Hasyim Musyadi supaya beliau diberikan panjang umur,
dalam taat dan ibadah, dalam sehat walafiat, dan saya berharap beliau ke depan bisa kembali memimpin Nahdlatul Ulama. Sebab Nahdlatul Ulama kalau tidak dipimpin oleh orang yang betul-betul Ahlus Sunnah wal Jamaah, betul-betul lurus di jalan Allah dan Rasulnya, ke depan Ahlus Sunnah wal Jamaah, saudara, bisa dirampok oleh orang-orang di luar aswaja, bisa disalahgunakan oleh orang-orang di luar aswaja, dan itu nggak boleh terjadi. NU harus tetap menjadi rumah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Setuju? Kenapa saya bicara begini? Oh, kami berhak, saudara, karena NU rumah kami juga. NU rumah kami juga. Kami nggak reda NU diliberalkan, NU disiahkan, NU diwahabikan. Tidak boleh terjadi. NU harus tetap jadi NU. NU harus tetap menjadi benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sekali lagi, siap bersatu, siap bela Islam, siap bela aswaja, siap bela NU. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Hadani Allah wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajarkan para sahabat bukan hanya berani mati, lebih dahsyat lagi, saudara, berebut mati, saudara, berebut mati. Mari kita lihat, saudara, pernah suatu ketika Nabi menyiapkan pasukan berperang melawan musuh. Ini di depan, musuh sudah siap dalam pasukannya, saudara, pasukan berkudanya, pasukan pemanahnya, saudara, udah siap, dan musuh lebih besar daripada pasukan kaum muslimin, saudara. Kemudian Nabi menyiapkan pasukannya. Sahabat-sahabat ada di kanan Nabi, ada di kiri Nabi, ada di belakang Nabi, sudah siap untuk perang menyerang musuh. Kemudian Nabi memeriksa pasukan, inspeksi pasukan. Dengan kudanya Nabi berjalan dari ujung kanan ke ujung kiri, saudara, memeriksa kesiapan pasukan untuk bertempur. Begitu Nabi sedang periksa, saudara, ada seorang pemuda, saudara. Pemuda ini di tangannya sedang memakan beberapa butir buah korma di atas kudanya, saudara, menatap tajam ke arah musuh. Kemudian begitu Nabi liwat, ditanya oleh si pemuda, "Ya Rasulullah, kalau aku terjang ini musuh, kemudian aku mati di jalan Allah, apa ganjaran yang akan aku dapat, ya Rasulullah?" Kemudian Nabi menjawab kepada sang pemuda, kata Nabi, "Mau'idukumul jannah." Engkau janji, engkau dapat janji untuk masuk surga. Arduhas samawati wal ard, yang hamparannya seluas hamparan langit dan bumi. Begitu Nabi jawab begitu, anak muda ini mengatakan, "Bahin, ya Rasulullah." Nabi berhenti. Ada apa anak muda ini mengatakan bahin? Itu kalau kata orang Betawi, bagus. Begitu, saudara. Kata Nabi, "Maha malaka ala qaulika bahin." Hei pemuda, apa gerangan yang menyebabkan engkau mengatakan bagus? Akhirnya orang ini mengatakan, "Enggak ada apa-apa ya Rasulullah. Khair annani atamanna min ahliha." Kecuali aku hanya berharap semoga aku jadi ahli surga. Kemudian Nabi melanjutkan lagi, saudara, meriksa pasukan. Begitu Nabi lagi merapikan pasukan, ini orang bergumam ngomong sendiri. Samping kanannya teman-temannya apa dia bilang, "Ini di tanganku ini masih ada beberapa butir korma. Kalau aku makan habis ini korma, baru perang masuk surga, kelamaan masuk surganya." Dia bilang kelamaan, saudara. Lalu apa? Kormanya dia buang. Dia bilang terlalu lama. Kalau masuk surga